mulai dari Siapa? Inan untuk pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nela Cendri Pramudani. Perkenalkan, nama saya Ketuti SD Wijaya. Perkenalkan, nama saya Diana Saira. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmatani. Perkenalkan, nama saya Dinda Kishu Maharani. Saya Cika Dandani. Saya Dewi Lestari. Saya Elsa Putri Salsabila. Halo semuanya, di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber berkaitan dengan materi ideologi untuk tugas Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Saira dari Fakultas Fisioterapi. Saya Cika Dandani dari Fakultas Fisioterapi. Saya Ketuti SD Wijaya dari Fakultas Fisioterapi. Kali ini kita akan Mewawancarai salah satu Mahasiswa dari SA Unggul. halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anissa Tunasari dari Prodi Ilmu Gizi. Halo Ica. Jadi kali ini aku bakal tanya tentang ideologi nih. Yang pertama itu kayak gimana sih caranya orang awam bisa nentuin ideologi yang pas buat mereka? Ini banyak ideologi emang rumit bagi orang awam. Tapi menurut aku ada beberapa cara. Kayak kita kenalin diri sendiri dulu dengan pengalaman. Habis itu tinggal pilih yang nyaman dan cocok buat kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara ideologi itu nentuin aturan tentang keadilan dan kesetaraan? Jadi kalau pandangan aku, ideologi itu kayak peta yang menunjukkan arah dalam memahami konsep keadilan dan kesetaraan. Setiap peta punya tujuan dan cara pandang yang berbeda-beda. Misalnya, ideologi yang lebih fokus pada kebebasan individu, dan ada juga yang fokus pada kesetaraan sosial dan peran negara. Pertanyaan selanjutnya di sini saya akan menanyakan, menurut Ica media tuh lebih sering bantu nyebarin ideologi atau malah ngerusak sih? Sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama itu sisi positif seperti kesadaran kolektif, keberagaman dan lain-lain. Kalau misalnya dari sisi negatifnya itu seperti penyebaran hoax. Oleh karena itu media sosial itu tergantung cara penggunaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu menurut kamu sebagai mahasiswa ada nggak sih dampak ideologi liberalisme terhadap gaya hidup mahasiswa? Liberalisme mendorong mahasiswa untuk bebas berekspresi dan berinovasi, tetapi juga berpotensi menunjukkan individualisme yang tinggi jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral dan sosial. Selanjutnya, bagaimana pandangan kamu terhadap ancaman ideologi radikal di era digital? Mahasiswa melihat perlunya edukasi literasi digital untuk menangkal penyebaran ideologi radikal yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, aku mau nanyain, menurut Ica, ideologi itu lebih banyak membawa manfaat atau motivasi? Menurut aku ideologi itu lebih banyak manfaat kalau digunakan untuk menyatukan masyarakat dan mendorong perubahan positif, seperti keadilan sosial atau kesetaraan. Namun, ideologi juga dapat menciptakan masalah jika digunakan untuk mempolarisasi atau mengontrol masyarakat secara berlebihan. Dampaknya bergantung pada penerapan dan interpretasi ideologi tersebut. Oke, terima kasih Ica atas jawabannya. Terima kasih juga untuk waktunya, udah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Bye! Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmatani dari jurusan Fisioterapi dengan partner saya Elsa Putri Salsabila dari Prodi Fisioterapi. dan narasumber kami. Surono dari mekanik. Oke, baik Bapak, di sini kami akan mewawancarai Pak Surono. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu gimana cara orang biasa ngerti dan memilih cara pandang hidup yang cocok buat dirinya sendiri. Ya, mulai dari cari tahu yang penting buat hidup kita, terus belajar dari pengalaman atau referensi dari buku atau dari orang lain. Oh, baik Bapak, pertanyaan kedua akan dilanjutkan oleh partner saya. Siap. Gimana cara pandang hidup bisa bantu ngatur soal keadilan dan kesetaraan?
Ya, dengan punya prinsip yang jelas, kita tahu mana yang adil dan gimana cara memperlakukan orang lain dengan setara. Baik, Bapak. Selanjutnya, pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh saya. Media itu lebih penting nyebarin cara pandang hidup atau malah bikin orang bingung nih? Jadi tergantung medianya, kadang ada yang edukatif, tapi ada juga yang bikin bias atau salah paham gitu. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutin oleh rekan saya. Menurut Bapak, cara pandang hidup lebih banyak bawa manfaat atau masalah? Kalau cara pandangnya baik dan fleksibel, lebih banyak manfaatnya, tapi kalau kaku bisa jadi masalah. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Gimana sih pandangan Bapak soal bahaya pemikiran radikal di zaman digital ini? Bahaya banget, karena internet bikin penyebarannya lebih cepat. Orang jadi gampang terpengaruh kalau nggak hati-hati. Baik, segitu aja pertanyaan kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih untuk narasumber kami. Ya, sama-sama Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Putra Ramadhani. Dan saya Dewi Lestari. Kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang bekerja di bidang marketing dengan pertanyaan seputar ideologi. Selamat sore Kak, terima kasih atas sore. waktunya. Baik, sebelumnya dengan Kak siapa? Panggil aja Rizky, Kak Rizky. Baik Kak, sudah berapa lama Kakak bekerja di bidang ini? Oke, kalau untuk saya, ini mohon maaf sebelumnya saya sambil bekerja ya Kak ya. Oke, kalau untuk pekerjaan selama ini saya sudah lama bekerja itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama Kak. Boleh. Bagaimana nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, memengaruhi cara Anda bekerja dan berkontribusi di tempat kerja? Nilai keadilan ya, keadilan sosial ya. Kalau menurut saya itu untuk bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab serta memperlakukan semua rekan kerja secara adil, kan? Tanpa memandang posisi latar belakangnya gitu. Dalam pekerjaan saya terutama berusaha memastikan nih bahwa saya selaku karyawan berkontribusi, ya kan, memberikan manfaat yang secara adil, ya kan, bagi perusahaan ataupun masyarakat luas. Mungkin seperti itu. Pertanyaan kedua, Ya. dalam menghadapi perbedaan di lingkungan kerja, bagaimana sila persatuan Indonesia membantu Kakak menciptakan harmoni dengan rekan kerja yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda? Oke. Dari sila persatuan Indonesia mengingatkan saya untuk menghargai keberagaman dan fokus baik dengan semua rekan kerja, ya kan, dengan mengutamakan sikap saling menghormati antar umat beragama, terus menghindari konflik yang mungkin tidak perlu, gitu, itu aja. Lanjut ke pertanyaan ketiga, dalam bekerja, apakah Kakak merasa memiliki tanggung jawab terhadap sila ketuhanan Maha Esa? Jika iya, bagaimana Kakak mempraktikannya dalam kehidupan bekerja? Kalau untuk saya sendiri, saya merasakan memiliki tanggung jawab ya, gitu kan, untuk mendukung sila ini, ya kan, dengan bekerja secara tulus, jujur, ya kan, dan serta integritas sebagai bentuk ibadah, ya, sebagai bentuk ibadah. Saya juga berusaha meyakinkan agama rekan antar kerja yang lain, misalnya dengan mendukung kerja mereka dalam menjalankan ibadah, menciptakan suasana kerja saling menghormati nilai-nilai agama, gitu aja. Pertanyaan keempat, dalam dunia kerja, apakah Anda lebih condong pada nilai-nilai ideologi kolektivisme atau individualisme? Oke. Mengapa? Oke, pertanyaan keempat cukup berat juga nih Kak, ya kan? Saya cenderung mendukung nilai-nilai kolektivisme gitu, atau kolektif. Karena keberhasilan tim itu kan seringkali nih menjadi hal yang kecil, itu kita harus bekerja sama dengan yang baik, ya kan? Namun nilai individualisme itu juga penting, ya kan? Terutama adalah memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi sesuai potensinya. Saya percaya keseimbangan antara keduanya adalah yang terbaik.
Pertanyaan terakhir nih Kak, dalam bekerja bagaimana ideologi demokrasi dan Pancasila mendorong Kakak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan? Oke, dalam demokrasi pekerjaan ya. Demokrasi pekerjaan itu memberikan ruang bagi semua anggota tim, terutama di dalam pekerjaan itu perlu yang adanya teamwork, ya kan? Untuk apa? Menyampaikan pendapat, karena di dalam suatu pekerjaan itu pasti banyak karakter yang berbeda-beda dan banyak perbedaan pendapat, ya kan? Nah, sedangkan di Pancasila menekankan musyawarah untuk mencapaikan mufakat. Nah, gabungan yang keduanya mendorong saya untuk aktif dalam diskusi tim. Itu perlu, sangat penting di dalam diskusi dalam pekerjaan sebuah tim, sambil memastikan keputusan yang diambil dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Betul, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, telah selesai sesi wawancara kami. Terima kasih kepada kakak telah meluangkan waktunya dan memberi tahu wawasan kepada kami. Ini sangat penting bagi kami dalam memahami berbagai perspektif di profesi di bidang marketing. Semoga kakak sukses selalu. Amin. Oke. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Kishi Maharani. Saya dari Fakultas Fisioterapi. Di sini saya akan mewawancarai paman saya, yaitu Bapak Yudi Marta Alexander. Beliau berprofesi sebagai wirausaha di bidang butik. Di sini saya akan mewawancarai seputar perbandingan ideologi kepada paman saya. Sebelum memasuki pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Odi, apakah yang Odi ketahui tentang ideologi? Ideologi itu suatu keyakinan atau pandangan ya, itu ada aturan-aturan ya, yang dimiliki oleh perorangan ataupun kita sebagai warga negara, sehingga dalam berkehidupan sosial dan sebagai warga negara itu lebih terarah dengan adanya keyakinan ataupun aturan-aturan tersebut ya. Saya akan masuk ke pertanyaan pertama ya Odi. Pertanyaan pertama itu, gimana sih caranya orang awam bisa mengerti dan memilih ideologi yang pas untuk mereka? Ya, orang awam ini berarti umumnya orang ya. Umumnya orang kan bersekolah ya kan, ada pendidikan ya kan, mulai dari SD, SMP, SMA itu semuanya sebenarnya sudah memiliki pengetahuan ataupun wawasan tentang ideologi. Yang mana kita ya di Indonesia ini lebih mengarah kepada demokrasi. Jadi di mana ideologi itu lebih memakai suara terbanyak ya kan, berdasarkan musyawarah ataupun mufakat. Ini salah satu ideologi pandangan warga negara kita. Jadi dari pendidikan sekolah ya sehari-hari ya, mereka sudah bisa mendapatkan pengetahuan ataupun wawasan tentang kehidupan berideologi. Selanjutnya, gimana cara ideologi menentukan aturan soal keadilan dan kesetaraan? Ideologi, kalau saya lebih kepada aturan-aturan ya yang berlaku di Indonesia ini ya kan. Seharusnya memang ideologi itu harus bisa mengarahkan ataupun mengatur, membatasi kepada seluruh warga Indonesia, perorangan itu seadil-adilnya dan tidak membeda-bedakan. Misalnya aturan-aturan dalam hukum itu semua sama, baik yang pejabat maupun warga biasa, yang kaya ataupun yang mungkin yang ekonominya rendah, itu harus di mata pemerintahan itu diatur dengan setara dan seadil-adilnya. Misalnya kena sanksi, misalnya hukum ya, hukuman ya itu juga harus setara, meskipun dia anak pejabat atau anak orang yang biasa ya, itu ideologi yang kita anut itu juga harus bisa mengaturnya seadil-adil mungkin, tidak ada pemisah ataupun tidak ada perbedaan
contoh lagi ideologi agama ya. Kalau kita di Islam ya, aturan-aturan ataupun pandangan-pandangan ya dalam agama itu ya diatur seadil-adil mungkin. Tidak ada perbedaan-perbedaan atau tidak ada pemisah-pemisah. Semua di mata agama itu ataupun dalam pemerintahan itu harus sama dan setara. Jadi hukum itu berlaku seadil-adilnya, tidak ada yang dibedakan. Jadi kalau hukumnya harus dilaksanakan itu untuk siapa saja, ya semuanya harus melaksanakan hukum tersebut. Ya begitu. Cukup. Selanjutnya, menurut Odi, media itu apakah sering membantu menyebarkan ideologi atau malah sebaliknya merusak? Ya sebenarnya tergantung kitanya pribadi. Ya. Kalau kita lebih kepada membuka konten-konten ya kan, banyak kan konten-konten yang di media sosial. Kalau namanya anak muda tentu lebih senang kepada arah-arah yang lebih bebas gitu, tidak terikat. Jadi kalau menurut saya, kalau saat ini ya orang lebih kepada yang viral-viral, lebih banyak kepada yang menganut kepada kebebasan, sehingga kebanyakan sekarang di media sosial itu lebih banyak mengajarkan kepada kebebasan, dan ini menurut saya ini kurang baik. Jadi media sosial lebih banyak kepada ideologi-ideologi yang mengandung azas kebebasan. Selanjutnya, menurut Odi, apakah ideologi itu lebih banyak membawa manfaat atau masalah? Tentu tidak. Kalau untuk masalah ya, ideologi itu seharusnya memang dibuat itu ya suatu keyakinan seseorang ataupun pemerintah untuk menganut sebuah ideologi itu untuk mengatur ke arah yang lebih baik. Karena ada batasan-batasan, ada norma-norma di situ, ada aturan-aturan yang berlaku di situ, sehingga kita sebagai pribadi, sebagai individu, ya, sebagai warga negara, ada aturan yang mengikat, sehingga apa yang diinginkan oleh pemimpinan dalam pemerintahan, baik dari wilayah terkecil sampai wilayah terbesar itu lebih terarah, lebih jelas, ya kan, sehingga memang ideologi itu seharusnya lebih mengatur kehidupan yang lebih baik, ya seperti itu. Dua pertanyaan terakhir, Odi. Ya. Yang pertama itu, bagaimana pandangan Odi sendiri terhadap ancaman ideologi radikal di era digital? Radikal berarti lebih pada, menurut saya itu lebih pada tanpa ada aturan yang mengikat, sehingga ada kebebasan, sehingga anarkis akan terjadi di mana-mana. Ini buat saya sangat jelek, ini tidak baik, ya kan? Tidak baik untuk dijadikan ideologi kita, ideologi warga negara Indonesia khususnya. Jadi menurut saya ini ideologi yang tidak ada aturan, tidak ada batasan-batasan, sehingga orang akan bertingkah laku seenaknya. Dia merasakan kepuasan sesuai dengan aturan hidupnya dia tidak mau diatur oleh batasan-batasan agama ataupun pemerintah. Jadi ini akan menjerumuskan manusia banyak nantinya, sehingga ini akan berdampak buruk terhadap siapa saja. Tuh. Saya sangat setuju dengan jawaban Odi barusan. Ya. Pertanyaan terakhir, menurut Odi, apa dampak ideologi liberalisme terhadap lingkungan hidup Odi? Tentunya ini akan berdampak sangat buruk, ya kan? Kita akan merasa terusik, terutama ya kalau saya pribadi ini lebih kepada menganut ideologi berdasarkan agama, karena memang aturan agamanya sangat luas, ya kan? Kita diatur dengan baik, menjadi individu yang baik, yang memiliki akhlakul karimah. Ini di agama diatur semuanya itu. Ada pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan, sehingga kehidupan kita itu lebih enak, lebih nyaman, lebih tentram, ya kan? Karena bagaimana kita bersosialisasi dengan keluarga kita, dengan tetangga, dengan warga sekitar, ya kan? Diatur dengan
pandangan-pandangan yang baik di dalam agama. Tapi dengan adanya kebebasan ataupun lebih kepada tidak adanya aturan-aturan, ya itu akan sangat mengusik, ya sangat istilahnya kita merasa terganggu apabila misalnya nih di tetangga kita hidup tanpa ada aturan, tanpa ada batasan-batasan dalam berhubungan sosial, sehingga ini akan merugikan orang di sekitar dia. Jadi menurut saya itu akan sangat mengganggu kehidupan saya, keluarga saya terutama. Sehingga memang ideologi liberalisme ini sangat merugikan buat kehidupan, ya. Seperti yang bisa kita lihat dari jawaban paman saya ini termasuk wirausaha ya di bidang butik, tapi pengetahuannya lumayan termasuk sangat baik untuk seorang pengusaha butik. Terima kasih Odi sebelumnya untuk menjawab semua pertanyaan saya dengan baik dan benar. Sekian wawancara saya dengan Bapak Yudi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dari kelompok kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.